Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi bersama saya Agung. Dalam video pembelajar kali ini, kita sedikit membahas tentang persyaratan KPR. Nah, kadang dalam persyaratan KPR, marketing itu biasanya menganggap sepele ya, persyaratan umum. Nah, padahal itu kan persyaratan tuh riskan sebenarnya. Salah sedikit reject. Nah, untuk yang pertama persyaratan umum KTP, KK, NPWP, BPJS. Nah, itu udah mutlak tuh. Nah, kita cek dulu nih KTP dengan KK sesuai enggak. Nah, kadang marketing itu nggak tahu. Jadi antara KTP dengan KK kadang nggak sesuai. Di KTP statusnya sudah berubah tapi di KK belum, ataupun sebaliknya. Nah, ini kadang bisa menjadi penghambat ya. Jadi ini harus disesuaikan dulu. Di Dukcapilnya. Nah, terus juga KTP kita lihat dulu nih KTP domisilinya di mana orangnya. Nah, kadang kita asal booking aja ternyata KTP luar kota, kerja di luar kota. Kalau untuk perumahan subsidi kan nggak bisa. Nah, kita harus sortir di awal nih, dari mulai KTP dulu. Nah, dari KTP kan misalkan yang jadi persyaratan bank itu kan KTP Cirebon, kerja di Cirebon bisa. KTP Cirebon, kerja di luar bisa. KTP luar, kerja di Cirebon bisa. Yang penting ada potensi untuk dihuni rumah tersebut untuk perumahan KPR subsidi ya. Nah, terus untuk NPWP. NPWP kita lihat dulu nih NPWP-nya udah setahun apa belum. Apabila NPWP tersebut sudah 1 tahun lebih, otomatis harus dilampirkan yang namanya SPT tahunan. Nah, pelaporan pajak tahunan nih. Nah, apabila NPWP-nya belum 1 tahun, kita bisa melampirkan SKT-nya, surat keterangan terdaftar NPWP. Nah, biasanya itu ada di email pada saat dia bikin NPWP. Terus yang berikutnya, yang kedua, foto 3x4. Umum ini sih 3x4. Terus yang ketiga, surat keterangan belum nikah. Apabila si konsumen tersebut belum menikah, dan apabila si konsumen tersebut sudah menikah, itu nanti bisa diminta surat keterangan kalau misalkan pasangannya tidak bekerja. Surat keterangan tidak bekerja dari desa. Sama itu surat keterangan belum nikah juga sama dari desa. Nah, untuk yang karyawan, kalau untuk yang wirausaha, dia minta ke desa surat keterangan surat keterangan usaha. Nah, surat keterangan usaha itu dari desa. Kalau yang wirausaha ya paling enggak minimal sudah jalan 3 tahun. 3 tahun itu pun usahanya sudah punya nama, sudah dikenal lah, sudah berpenghasilan lumayan. Terus yang berikutnya, yang keempat, buku tabungan. Nah, kalau buku tabungan bisa dibikinnya setelah di ACC juga bisa, asalkan pada saat di ACC kasih tahu ke konsumen agar segera membuat rekening tabungan KPR-nya. Terus yang berikutnya itu slip gaji. Nah, slip gaji itu
sebenarnya riskan banget yang namanya slip gaji untuk karyawan. Nah, kalau slip gaji paling tidak itu sepertiganya dari angsuran. Jadi kalau misalkan angsurannya 960-an, paling enggak dia harus memiliki gaji 3 juta. Itu tidak punya hutang dan masih single. Apabila dia punya hutang atau sudah berkeluarga, otomatis ada penambahan biaya hidup. Otomatis slip gaji dia harus di atas 4 juta. Terus surat keterangan kerja dari perusahaan. Nah, ini bahas yang tadi yang surat slip gaji. Nah, kalau slip gaji itu kan untuk karyawan. Nah, kalau yang wirausaha, dia bisa diganti dengan laporan keuangan, laporan rugi labanya dia. Nah, terus surat keterangan kerja dari perusahaan. Nah, paling enggak si karyawan harus sudah bekerja selama 3 tahun atau 1 tahun sudah diangkat karyawan bisa. Nah, kalau untuk wirausaha, dia itu pakainya surat keterangan usaha. Nah, terus yang ke-8 ya. Yang ke-8 rekening koran. Rekening koran 3 bulan terakhir atau 3 bulan yang terbaru. Nah, ini wajib dilampirin. Apabila rekening koran tersebut tidak ada masuk gajinya tidak masuk ke rekening koran, otomatis dia harus meminta surat keterangan kerjanya dilampirin bahwa dia menerima gaji cash. Nah, terus yang berikutnya 9, foto tempat kerja. Nah, foto tempat kerja tinggal si konsumen tinggal foto terus kirim by WA atau enggak denah juga sama, denah diminta denah. Nah, tinggal Sherlock terus kirim ke by WA lagi ke marketingnya. Terus untuk materai, nah untuk materai ya kita berbeda-beda ya. Kalau beda bank itu biasanya materainya juga beda. Ada yang 20, ada yang 23, ada yang 15, jadi beda-beda ya. Nah, mungkin itu aja penjelasan dari saya tentang syarat KPR. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.